Hai teman-teman, selamat datang kembali di Windia Channel. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba ngobrol santai ya. Jadi kita akan membahas tentang isu yang sangat heboh sekarang. Ya, tentunya adalah ijazah Pak Jokowi yang katanya itu palsu. Kok bisa ribut segitunya? Nah, ini yang jadi pembahasan. Ya, yuk coba kita klik bareng. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa seheboh itu? Jadi teman-teman, beberapa waktu lalu kan muncul tudingan bahwa ijazah Pak Jokowi ini ijazah S1 ya, ijazah sarjananya. Kan itu dari UGM, katanya itu nggak valid. Mulai dari font dokumen, nomor halaman, sampai cover skripsi. Katanya mirip banget sama style era sekarang, padahal dibuat tahun 1980-an. Nah, isu ini jadi viral waktu ratusan mahasiswa demo di Fakultas Kehutanan UGM. Sampai media macam-macam ikut bahas masalah itu. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai segitunya? Kenapa cuma soal font sampai mahasiswa mau demo? Sebenarnya ijazah itu penting buat apa sih? Jadi ya teman-teman ya, jawabannya itu mungkin sederhana banget. Ijazah itu kan tanda bukti bahwa seseorang benar-benar menempuh dan lulus mata kuliah, ya gitu kan. Jadi ini membuktikan kredibilitas akademik, ya. Bayangin aja, kalau kamu kerja di perusahaan kehutanan dan lulus S1 kehutanan juga, tentu lebih tenang kerja sama Pak Jokowi yang memang punya latar belakang itu. Kemudian juga masalah syarat resmi pencalonan. Jadi untuk mencalonkan diri sebagai presiden itu kan kalau secara hukum ya minimal harus lulusan SMA. Ijazah sarjana itu nggak wajib sih sebetulnya, tapi memperkuat profil kita di mata KPU. Dan tentu saja kalau pemilih itu suka lihat jejak akademik yang jelas. Nah teman-teman, kalau seandainya terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, lalu untungnya buat apa? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Sebetulnya biar terang benderang aja, kalau benar-benar palsu kan ada 3 mungkin bonusnya ya. Jadi ini buat penegak hukum sih. Yang pertama itu adalah sanksi pidana. Jadi pelaku pemalsuan ijazah itu bisa kena hukuman hingga mungkin ratusan juta dan didenda beberapa tahun penjara. Nah, ini juga bisa sebagai tindakan administratif ya. Meski Pak Jokowi sudah bukan calon presiden lagi, lembaga mungkin dari universitas hingga kantor pemerintahan bisa melakukan verifikasi ulang data, meninjau hak administratif misalkan, seperti tunjangan pensiun, dan mendorong proses hukum jika ditemukan pelanggaran di situ. Kemudian juga ya teman-teman, reputasi kampus tetap kinclong. Kalau ada ijazah bodong lalu terbongkar, universitas bisa ambil tindakan. Ini bikin kepercayaan publik tetap terjaga tentunya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, ini buang-buang waktu nggak sih? Justru enggak loh teman-teman. Walau terkesan teknis dan akademis, membahas keaslian ijazah itu penting banget. Ya tentunya untuk menjaga integritas. Jadi ini perlu banget untuk menjaga integritas. Calon pemimpin itu harus dicari sejauh mana mereka patuh pada hukum. Ini juga sebagai perlawanan terhadap hoax. Dengan klarifikasi transparan, hoax soal pendidikan bisa langsung dipatahkan. Dan juga ya teman-teman, ini bisa menjadi perlindungan proses demokrasi. Ya, ini bisa melindungi proses demokrasi. Semua calon diperlakukan secara setara. Tidak ada yang namanya orang yang kebal sama hukum. Nah,
Jadi ya teman-teman, isu ijazah palsu ini bukan cuma soal kertas dan tinta. Ini tentang kepercayaan kepada pemimpin dan sistem yang adil. Ya, semoga obrolan santai kita pada kesempatan kali ini menjadi pelajaran dan kita bisa lebih paham kenapa banyak yang heboh. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh aja tulis di kolom komentar ya.